Di sebuah desa kecil, pemakaman AKP Suyatno berubah menjadi perbincangan setelah jenazahnya mengeluarkan cairan berbau busuk yang tak biasa. Para penggali kubur terkejut. Ada yang berbisik bahwa tanah menolak jasadnya karena dosa-dosanya semasa hidup. Seorang ustaz setempat, Ustaz Rahmat, datang ke pemakaman dan beristighfar panjang sebelum berkata, "Hanya Allah yang Maha mengetahui, tapi kehidupan seseorang bisa menjadi pelajaran bagi yang hidup." Imam, mantan bawahan Suyatno yang dulu terlibat dalam praktik pungli dan korupsi, merasa gelisah saat mendengar berita itu. Kematian bukan akhir, tapi awal pengadilan Allah, gumamnya, mengingat bagaimana ia dulu ikut mengambil uang haram atas perintah Suyatno. Malam itu, Imam tidak bisa tidur, terbayang wajah Suyatno yang sering tertawa puas setelah merampas hak orang lain. Apakah dosaku juga akan menjeratku setelah mati? Pikirnya, merasakan ketakutan yang baru pertama kali ia alami. Bertahun-tahun sebelumnya, AKP Suyatno dikenal sebagai polisi yang disegani, tetapi juga ditakuti karena kekuasaannya yang sering disalahgunakan. "Kita ini pemegang hukum di jalanan, siapa yang menolak bayar, buat saja susah hidupnya," katanya kepada Imam saat pertama kali mengajaknya menerima uang pungli. Imam, yang saat itu masih muda dan butuh uang, ragu, tetapi akhirnya menerima amplop yang disodorkan kepadanya. "Jangan khawatir, banyak yang lebih besar dari kita melakukan ini. Selama berbagi ke atasan, tak ada yang bisa menyentuh kita," lanjut Suyatno dengan nada meyakinkan. Ustaz Rahmat di masjid sering mengingatkan, harta haram itu seperti api, meski tampak memberi cahaya, ia akan membakar pemiliknya. Laras, seorang jurnalis muda, mulai menyelidiki kasus-kasus pemerasan yang dilakukan oleh jaringan Suyatno, menemukan bahwa dampaknya jauh lebih besar dari yang ia duga. Dosa yang dilakukan di dunia ini cepat atau lambat akan terbuka. Kematian tidak bisa menghapus kezaliman yang belum dihisap, tulisnya dalam catatan investigasinya. Imam terbangun di tengah malam, tubuhnya berkeringat setelah bermimpi buruk yang terasa lebih nyata dari sekadar bunga tidur. Dalam mimpinya, ia melihat kuburan Suyatno terbuka dan jenazahnya duduk, tubuhnya menghitam, dengan mata menatap tajam ke arahnya. "Kau pikir bisa cuci tangan begitu saja?" Hah, suara itu serak, tajam, dan membuat Imam menggigil ketakutan. Ia segera mengambil air wudhu, mencoba menenangkan diri, lalu beristighfar berulang kali, merasa ada sesuatu yang salah dalam hidupnya. Di tempat lain, Laras membaca ulang wawancara dengan beberapa korban pungli Suyatno. Hatinya tergerak mendengar kisah pedagang kecil yang bangkrut karena terus dipalak. "Mereka bilang Suyatno sudah mati, tapi dosa-dosanya masih hidup di antara kita," ujar seorang korban yang menolak disebutkan namanya. Di rumahnya, Sri, istri Suyatno, duduk di ruang tamu yang gelap, membaca surat ancaman yang baru saja ia terima. "Dosa suamimu akan menimpa keluargamu." Imam mendatangi masjid, duduk di sudut dengan kepala tertunduk, mendengarkan Ustaz Rahmat berceramah tentang taubat. "Setiap manusia berdosa, tetapi yang terbaik di antara mereka adalah yang bertaubat dengan sungguh-sungguh," kata sang ustaz, mengutip hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatinya bergetar. Ia mulai berpikir untuk mengakui semua kesalahannya dan mengembalikan apa yang pernah ia ambil secara tidak halal. Di sisi lain, Laras semakin mendekati kebenaran dalam penyelidikannya, tetapi ia mulai menerima ancaman dari orang-orang yang tidak ingin kejahatan ini terbongkar. Sri, istri Suyatno, mencoba mencari cara untuk menebus masa lalunya, tetapi masyarakat mulai menjauhi keluarganya karena dosa suaminya. "Aku tidak pernah ikut mengambil uang mereka. Kenapa aku juga harus menanggung ini?" tangisnya di hadapan seorang teman lama yang kini enggan berbicara dengannya. Imam menatap langit malam dan berbisik, "Ya Allah, jika masih ada jalan kembali untukku, tunjukkanlah." Imam mulai mengumpulkan sisa uang haram yang pernah ia ambil, niatnya kuat untuk mengembalikannya kepada orang-orang yang menjadi korban. Namun, rasa takut menyergapnya. Bagaimana jika mereka menolak? Bagaimana jika polisi justru menangkapnya atas kejahatan masa lalunya? "Setan akan selalu membuat kita takut miskin jika ingin bertaubat," ujar Ustaz Rahmat ketika Imam datang untuk meminta nasihat. Di sisi lain, Laras menemukan bukti bahwa Suyatno memiliki rekening rahasia berisi miliaran rupiah dari hasil korupsi. Apakah keluarganya tahu soal ini? Ataukah mereka juga menikmati hasilnya, pikirnya, mempertimbangkan langkah berikutnya. Sri, yang selama ini menikmati kemewahan dari uang suaminya, mulai merasa resah setelah beberapa orang datang mengetuk pintunya menuntut keadilan. "Kami ingin uang kami kembali," teriak seorang pria tua di depan rumahnya, matanya penuh kemarahan dan kesedihan. Imam akhirnya memberanikan diri menemui seorang tukang becak tua yang pernah ia pungli, menyerahkan uang yang pernah ia ambil dengan suara gemetar.
Maafkan saya, Pak. Saya telah berbuat zalim. Ini uang Bapak, katanya, menundukkan kepala. Sang tukang becak menatapnya lama, lalu berkata lirih, saya sudah lama memaafkan, Nak. Tapi uang ini sudah tidak ada artinya bagi saya. Anak saya meninggal karena sakit. Saya tak bisa membawanya ke rumah sakit karena uang saya habis. Imam terhenyak. Perasaan bersalah makin menghantam dadanya. Taubatnya tidak bisa mengembalikan nyawa yang sudah pergi. Laras menemui Sri untuk mengonfirmasi rekening rahasia Suyatno, tetapi wanita itu bersikeras tidak tahu apa-apa. Kau pikir aku senang hidup dengan bayang-bayang dosa suamiku? Aku juga ingin hidup tenang, bentaknya, tetapi air matanya mulai mengalir. Di masjid, Imam kembali mendengar ceramah tentang keikhlasan dalam taubat, bahwa tidak semua kesalahan bisa diperbaiki, tetapi taubat yang sungguh-sungguh tetap diterima Allah. Suatu malam, Imam merasa ada yang mengikutinya di jalan gelap. Setiap langkah kakinya terdengar berulang, seakan ada bayangan yang mengejarnya. Siapa di sana? Serunya. Tetapi yang terdengar hanyalah suara angin dan dedaunan yang bergoyang. Ia berlari ke masjid, tubuhnya gemetar, merasa seakan dosa-dosanya masih mengejarnya dalam bentuk yang tak kasat mata. Sementara itu, Laras menerima panggilan telepon dari seseorang yang mengaku punya informasi lebih lanjut tentang kejahatan Suyatno. Jika kau ingin tahu lebih banyak, datang ke gudang tua di dekat pelabuhan. Sendiri, suara di ujung telepon terdengar serak dan menakutkan. Sri menerima surat ancaman baru. Jika kau tidak menyerahkan uang itu, kau akan menyusul suamimu lebih cepat dari yang kau kira. Di dalam masjid, Imam bersujud lebih lama dari sebelumnya, berdoa dengan air mata mengalir, berharap kali ini ia benar-benar diterima di sisi Allah. Imam akhirnya menguatkan hati untuk mendatangi rumah-rumah korban lainnya, mengembalikan harta haram yang pernah ia ambil, satu persatu. Aku tidak peduli jika aku harus dipenjara, yang penting aku sudah membersihkan diriku di hadapan Allah, bisiknya dalam hati. Laras akhirnya bertemu dengan sumber informasinya di gudang pelabuhan, seorang pria tua yang dulunya adalah bendahara jaringan pungli Suyatno. Dia pikir bisa menyimpan semua uangnya sendiri. Salah, kami tahu di mana dia menyembunyikannya, kata pria itu sambil menyodorkan sebuah catatan berisi daftar rekening. Sri akhirnya menyerah dan menghubungi seorang pengacara, bersiap menyerahkan semua harta yang ditinggalkan suaminya agar tidak terus dihantui dosa masa lalunya. Imam kembali menemui Ustaz Rahmat dan berkata dengan lega, saya telah mengembalikan semua yang saya bisa, dan sisanya saya serahkan kepada Allah. Maka bersyukurlah, karena kau telah memilih jalan yang jarang ditempuh orang-orang sepertimu, jawab sang Ustaz dengan senyum tenang. Imam akhirnya mendatangi kantor polisi, menyerahkan diri, mengakui segala kejahatan yang pernah ia lakukan bersama Suyatno. Saya siap dihukum, Pak. Saya hanya ingin menebus dosa saya di hadapan Allah, katanya dengan suara tegas namun bergetar. Laras menerbitkan laporan investigasinya, mengungkap semua praktik korupsi yang dilakukan oleh Suyatno dan jaringan punglinya. Dosa seseorang tidak mati bersamanya, dampaknya tetap hidup dan mengalir pada orang-orang di sekitarnya, tulisnya dalam artikelnya. Sri mendapatkan panggilan dari kepolisian, mereka ingin mengusut keterlibatan keluarganya dalam penyembunyian harta haram. Aku tidak ingin hidup dalam ketakutan lagi, gumam Sri, bersiap memberikan semua dokumen yang ia miliki. Di malam yang sunyi, Imam kembali bermimpi tentang Suyatno, tetapi kali ini sosoknya tidak lagi marah, melainkan penuh penyesalan. Imam dijatuhi hukuman penjara, tetapi ia menerimanya dengan lapang dada, percaya bahwa ini adalah bagian dari pembersihan dirinya. Di dalam sel, ia mulai mengajarkan ilmu agama kepada tahanan lain, mencoba memperbaiki hidupnya dengan cara yang berbeda. Dulu aku menyesatkan orang, sekarang aku ingin menuntun mereka ke jalan yang benar, bisiknya saat mengajar tajwid kepada sesama narapidana. Laras mendapatkan ancaman karena artikelnya, tetapi ia tetap teguh, percaya bahwa kebenaran harus diungkapkan. Jika aku diam, kejahatan akan terus tumbuh. Aku tak akan mundur, ujarnya kepada atasannya di kantor media. Sri menyerahkan seluruh asetnya, memilih hidup sederhana, dan mulai aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan barunya. Aku tak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa memilih bagaimana aku hidup setelah ini, katanya saat membantu anak-anak yatim di panti asuhan. Setelah beberapa bulan di penjara, Imam menerima kunjungan dari Ustaz Rahmat yang datang membawa kabar baik. Sebagian korban yang kau temui telah memaafkanmu, dan mereka mendoakanmu, kata sang Ustaz, membuat air mata Imam mengalir. Laras mendapat penghargaan atas keberaniannya dalam mengungkap kasus ini, tetapi yang lebih penting baginya adalah keadilan bagi para korban. Aku hanya menulis kebenaran,
Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi banyak orang, katanya dalam wawancara televisi. Sri mulai merasakan ketenangan setelah berbuat baik, tetapi ia masih dihantui perasaan bersalah atas masa lalunya. Allah Maha Pengampun, tapi aku masih harus berjuang untuk memaafkan diriku sendiri, bisiknya dalam doa. Imam semakin diterima di lingkungan penjara, banyak yang mulai menghormatinya sebagai seseorang yang benar-benar ingin berubah. Beberapa tahun kemudian, Imam akhirnya bebas, meninggalkan penjara dengan niat memulai hidup baru sebagai orang yang benar-benar bersih. Ia kembali ke desa lamanya, mendirikan pesantren kecil untuk membimbing anak-anak agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang sama. Aku pernah berada di jalan yang salah, dan aku tahu bagaimana rasanya. Jangan sampai kalian mengulanginya, ujarnya kepada murid-muridnya. Laras terus menjadi jurnalis yang mengangkat isu-isu keadilan, percaya bahwa kejahatan tidak boleh dibiarkan tertutup. Sri memilih pergi ke kota lain untuk memulai hidup baru, berharap bisa menebus dosa masa lalu dengan kebaikan di sisa hidupnya. Di pemakaman desa, makam Suyatno tetap menjadi pengingat bagi warga, bahwa harta dan kekuasaan tidak akan menyelamatkan seseorang dari azab dunia dan akhirat. Dan di atas sajadahnya, Imam berbisik dalam doa terakhir malam itu, "Ya Allah, terimalah taubatku, jangan biarkan aku kembali ke jalan gelap yang dulu."